tempat untuk anak-anak itu merasa nyaman karena kita gurunya. Jangan sampai fenomena yang sebelah terjadi, yaitu mereka curhat sesama mereka, curhat, akhirnya mereka punya hati ke tempat mereka curhat itu, dan tidak sedikit terjadi itu di pesantren. Di pesantren itu tidak sedikit terjadi hal-hal yang akan menjurus kepada LGBT. Dan itu bisa terjadi awal mula asalnya karena curhat itu. Ada orang punya masalah keluarga di luar sana, tidak ada tempat dicurhat, ternyata dia ketemu temannya sekamar, ketemu temannya seasrama, ketemu temannya di. Nah, itulah kepiawaian kita sebagai pengasuh musyrifah. Nih, ingat nih Ustaz Klimen, ya. Siap gak nih? Siap. Ngangguk-ngangguk, ngomong-ngomong aja. Bisa jadi dalam hatinya Ustaz Klimen ini. Ustaz Gun ini kayaknya teori-teori aja. Coba jadi kepala musyrik di sini. Boleh lah, nanti kita coba tukaran sekali-kali. Antum ke Bu Hurairah, saya ke sini. Pertukaran pelajar namanya. Pertukaran pegawai. Nah, oleh karena itu Ustaz dan Ustazah sekalian, mari bersama berikan motivasi. Tugas guru itu selain semua hal yang kami sebutkan di sini, selain semua hal yang kami sebutkan, ada satu tugas yang sangat besar, yaitu mencabut rumput. Mencabut rumput itu maksudnya, lihat tanaman yang sedang kita tanam itu, Ustaz, kalau antum udah cabut rumputnya, maka hasil panen antum itu antum panen rumput. Pernah nanam sesuatu ya? Nanam sesuatu, ini anak-anak ini ibarat pohon yang sedang kita semai ya. Kita ini ternyata lupa, ternyata di sekitar mereka itu juga punya pengganggu yang mengganggu pertumbuhan mereka itu. Tanaman yang sedang kita tanam, dan itu biasanya rumput. Nah, kalau kita tidak tiap hari mengambil rumputnya, di ujung akhir panen kita itu kita panen dua hal. Kita panen padi dan juga panen rumput, atau bisa jadi padi mati kita panen rumput. Dan itu tugas kita di lembaga pendidikan. Kasih motivasi anak-anak itu kadang-kadang rentan dengan masalah. Anak-anak usia remaja ini, Ustaz sekalian, dia punya dua keadaan yang sangat luar biasa. Satu, hormonalnya itu sedang bekerja. Hormon di dalam tubuhnya itu sedang berubah. Makanya lihat karakter sifat dan lainnya, anak itu cepat berubah kalau dia sudah di jenjang kelas 5, kelas 6, masuk kelas 7 SMP SMA itu sedang bergejolak itu. Karena dalam teori psikologisnya itu anak di usia kelas 5 sampai kelas 18 itu masa turbulensi, masa goyang. Kalau kapal itu sedang goyang-goyangnya di situ. Khususnya di kelas SMP menuju ke SMA. Nah, dia akan mulai melandai nanti di usia 17 yang sudah mulai akhir-akhir SMA itu sudah mulai agak melandai. Tapi ketika mengakhiri masa SD sampai ke SMA kelas 2 itu lagi kadang-kadang kencang. Lagi kencang. Karena memang di situ semua sedang bergejolak semua. Rasa ingin tahu karena hormon bekerja dan lain, rasa senang kepada yang lawan jenisnya, semua di situ. Dan itu butuh kita hadir. Karena mereka sedang kadang-kadang ada masalah, cepat terpancing emosinya, cepat tersinggung, cepat semua ada di situ. Dan itu butuh hadir kita. Jadi hadirlah sebagai pemberi motivasi, Ustaz dan sekalian. Baca cepat gerak-gerik anak-anak bermasalah itu kita tahu. Kalau kita sensitif itu kita tahu. Nanti tinggal tanya dia ada masalah. Masalah kenapa? Jangan panggil dia setelah dia terjadi sesuatu dengan dia. Oleh karena itu, yang paling bagus di asrama dan sekolah itu adalah langkah preventif. Cegah cepat. Ada anak yang kelihatan murung misalnya, murung di dalam kelas dia murung, di asrama juga dia murung, sudah cepat diskusi sama dia, cepat. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan juga dia, karena kalau dia biarkan, dia itu sedang mencari solusi dan khawatirnya solusinya tidak tepat. Salah. Akhirnya dia kabur, akhirnya dia kesalahan kembali, akhirnya dia main game, akhirnya macam-macam dia lakukan karena dia sedang. Pernah nggak ngalamin pusing nggak karuan yang nggak terkontrol di masa usia SMA kita dulu, pernah nggak? Pusing, udah belajar sudah nggak masuk, mau belajar udah nggak bisa belajar, mau sudah. Pernah nggak ngalami masa itu? Ada, kadang-kadang kita ngalami. Dan anak-anak bisa ini mengalaminya dan cepat ambil. Itu tugas kita, tugas kita. Nah, untuk itu Ustaz dan sekalian hadir, berikan motivasi, itu yang paling penting ya. Motivasi, terus masukkan motivasi, angkat kepercayaan diri mereka, angkat.
kamu bisa kok, Masya Allah, luar biasa. Sudah terus, apa masalahnya? Oh, masalah saya susah. Sudah kasih dia solusi, terus dorong dia terus sampai dia temukan nanti hal yang luar biasa di dalam dirinya. Karena anak-anak kalau sudah temukan konsep dirinya, rasa percaya dirinya, dia itu kayak punya kaki 1000 itu. Kan kaki ini baru 2 kan. Kita akan merasa kokoh tuh kalau 1000 kita punya kaki. Jadi tegak betul rasanya. Nah, setiap nasihat, motivasi, kata-kata yang bagus dari kita itu ibarat kita sedang memancangkan kaki-kaki positif dalam konsep dirinya anak-anak. Itu sedang kita kuatkan dulu. Mereka itu kasih masuk terus di situ. Nah, untuk itu semua, ini yang paling penting sebenarnya. Masih ada berapa saat? Masih ada waktu ya, besar. Atau kita cukupkan? Saya lihat sudah ada yang butuh korek api kecil untuk menjanggal. Jadi sudah mulai ngantuk-ngantuk kayaknya. Cuma katanya kopinya di depan aja nih. Untuk semua yang kita sebutkan tadi di depan, merencanakan pembelajaran, mengatur waktu, kedisiplinan dan lain-lain, Ustaz, kita harus belajar menangani anak ini. Jangan berhenti belajar. Ustazah, jangan berhenti belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang hiruk pikuk dunia pendidikan ini. Dia punya ilmu tentang anak-anak yang sedang kita didik di usia SD. Tidak sama dia dengan usia SMP, tidak sama dengan usia SMA, tidak akan sama. Tapi sekonyong-konyong tiba-tiba kita hadir memberikan perlakuan yang hampir sama, hampir mirip, hampir mirip. Padahal di fase-fasenya dia punya fase-fase tersendiri. Nanti dulu kita belajar. Makanya kemarin saya bilang ke teman-teman, kamu tahu nggak orang yang pelihara ikan saja itu dia belajar dulu dia sebelum dia pelihara ikannya itu. Tanam bunga saja butuh belajar gitu tuh. Supaya menghasilkan hasil yang bagus itu butuh belajar. Tapi tiba-tiba kita ada di dunia pendidikan ini, kita nggak berbekal apa-apa. Ini anak manusia. Kalau ikan koi mati itu tidak ada masalah ya. Tinggal kita goreng Pak Iklimnya, Pak Ustadz Iklimnya, goreng bagi anak-anak di museum biasa lama itu selesai. Pohon mati itu tinggal kita nanti steak itu lagi. Anak manusia satu mati, mengurangi jumlah kaum muslimin di tangan kita lagi. Dan itu bahaya Ustaz. Belajar. Anak SD itu dia punya fase tersendiri dia. Anak SMP itu punya fase tersendiri dia. SMA juga demikian. Katanya orang kalau mau bekerja di dunia SD itu, maka dunia itu hanya dunia untuk menanamkan rasa cinta. Ini anak SD sudah dikasih beban. Padahal mereka punya otak, tahu nggak besaran otak kita yang guru ini sama otak anak SD dari sisi umur. Nah sama kapasitas kemampuan. Coba bayangkan ya, Masya Allah anak SD kita ini luar biasa. Pelajaran 2 jam, berapa jam pelajaran anak SD? 6 jam pelajaran sehari? 7-8 jam ya, berapa? 8 jam ya belajar sehari. Pelajaran pertama hafalan Al-Quran. Nah, hafal. Selesai hafalan Al-Quran tematik 2 jam. Bayangkan. Kemudian selesai itu dia harus bahasa Arab 2 jam, sudah 6 jam. Tambah 1 jam lagi pikir. Ustaz bisa bayangkan dia dalam keadaan seperti apa anak-anak itu. Tiba-tiba kita metode kita sama, kita sampaikan anak SD ini kayak anak SMA atau kayak anak kuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah min syururi anfusina. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata para ulama tentang hal ini. Anak SD, ingat anak SD. Dia itu belajarnya bermain. Biar kita tidak stres dengan anak SD. Tak bisa dia serius kayak kita itu. Dalam teorinya anak SD itu hanya bisa fokus konsentrasi tidak lebih dari 15 menit. Tidak lebih. Makanya pembelajaran itu harus jeda. Bagaimana cara menjeda pembelajaran? Belajar cara menjeda pembelajaran supaya mereka fokus lagi. Jangan stres antum ketika mereka sedang tidak fokus bermain di satu hari, segitu memang fokusnya. Tidak bisa dipaksa. Nah, tugas kita lah menjeda itu. Menjeda bagaimana caranya? Menjeda bisa jadi dengan memberikan pertanyaan, menjeda bisa jadi dengan melihatkan gambar, menjeda bisa jadi dengan jeda. Demikian pula anak SMP punya dia keterbatasan memori untuk fokus. Punya. Lalu itu atur pembelajaran. Dan itu membutuhkan kita belajar cara-cara menangani anak di usia fase masing-masing itu belajar. Nggak bisa nggak belajar. Di asrama gimana cara menangani anak?
berkomunikasi, berdiskusi, bagaimana agar anak-anak terbuka sama kita masalahnya. Belajar. Jangan nggak belajar. Ya, jadi muslim aja sudah, yang penting jadi muslim, nggak mau tahu sudah. Apa pokoknya muslim sudah saya nih. Nah makanya apa kerjaan muslim? Pokoknya muslim saya sudah. 1 muslim, 2 muslim, 3 muslim, nggak mau tahu pokoknya. Enggak. Ambil buku-buku belajar, mungkin di sini ada tulisannya para ulama, ustaz-ustaz yang belajar tentang bagaimana komunikasi, bagaimana perkembangan anak-anak, bagaimana sudah banyak ustaz yang menulis di buku-buku itu sudah banyak. Ustaz Abu Hisan paling banyak bukunya kalau tidak salah. Ustaz Abu Hisan Medan itu banyak buku beliau. Ada buku juga punya siapa tentang pendidikan anak untuk murabi dan murabiat itu, orang-orang yang bina itu. Ada buku Syekh Jamil Zain itu kalau tidak salah siapa bisa. Banyak itu, nanti belajar sama ustaz-ustaz juga yang di pengasuhan. Mumpung ada ustaz-ustaz yang LC, ustaz apa, itu belajar itu banyak. Belajar bahasa Arabnya, belajar agamanya, belajar hafalan Quran, ada kitab Al-Quran, belajar. Tingkatkan terus kamu spek diri ini ditingkatkan. Jangan hanya spek itu dikawin terus speknya. Kasih ori spek itu, kasih tingkatkan kemampuan kita. Siapa tahu suatu saat kita tidak di muslim tapi kita sudah menjadi guru. Kita sudah jadi guru, setelah jadi guru jadi wakasek, jadi kepala sekolah, kepala pengasuhan, jadi mudir terus. Masya Allah, punya sejarah panjang. Kami dulu bersama beberapa ustadz itu dari musyrik. Saya musyrik, beberapa orang itu musyrik, jadi takmir. Setelah itu jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi macam sudah kita kerjakan tadi. Lengkap kehidupan ini rasanya. Kalau antum bicara tentang musyrik, paham kita tentang musyrik. Antum bicara tentang ketahuan, paham kita tentang. Terus tingkatkan spek diri itu. Ya jangan berhenti di situ. Karena kita butuh belajar. Kenapa kita butuh belajar, teman-teman sekalian? Karena kita bukan sufi, bukan kumpulan sufi kita ini. Kalau sufi itu enak, dia gampang, punya ilmu laduni. Ya, punya ilmu laduni, orang sufi itu tidak butuh belajar mereka. Mereka sudah punya wahyu tersendiri. Ya, tidak butuh belajar, orang sufi itu tidak butuh belajar. Terus dia begitu aja perkembangan. Dan kita tidak di skema itu. Kita sedang tidak di skema itu, ustaz sekalian. Oleh karena itu sebagai guru, tingkatkan kemampuan kita belajar. Itulah kita. Saya ingin sampaikan kepada ustaz dan ustazah sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan guru pengasuhan musyrik-musyrifah. Itu tugas mulia bagi kami, ya, tugas mulia. Kenapa saya yakin sekali mengatakan seperti ini? Kami pernah ada di tugas musyrik. Kami pernah jadi musyrik, ustaz dan ustazah, dan mulia sekali, luar biasa, sangat luar biasa. Dan siapa tahu itu adalah jalan jodoh antum. Ada satu musyrik di Tangerang itu ternyata zojahnya yang dia dapat sekarang itu hasil dia menjadi musyrik dulu. Serius, dia percaya. Gimana caranya? Ternyata kayak tadi itu Ustaz Iklimin kan ya. Kalau susah-susah kayak tadi saya kasih tahu antum tuh. Dan lebih dalam lagi teknisnya, hubungi nomor saya, nanti saya kasih antum Ada yang jadi musyrik, ternyata lewat musyriknya itu dia mendapatkan hadiah umroh. Tapi jangan harap gue dapat umroh ya, jadi musyrik ya. Ayo teman-teman kita jadi musyrik, katanya Ustaz itu kita bisa umroh katanya. Enggak, bukan itu. Tapi maksud saya nanti akan ada Allah kasih banyak hal. Kalau kita ikhlas maksimal semua hal, Allah akan kasih kok semuanya. Semuanya Allah akan kasih. Dan sudah banyak cerita-cerita teman-teman yang diumrohkan oleh wali murid itu sudah sangat banyak. Cerita guru-guru di Abu Hurairah diumrohkan sama wali muridnya tanpa diminta ini, tanpa diminta. Dan itu bukan cita-citanya dia ke situ untuk cari umroh, bukan. Diumrohkan sama wali muridnya tanpa biaya. Diumrohkan karena gurunya Masya Allah dilihat perhatian sama anaknya, kemudian dedikasinya tinggi luar biasa. Ternyata dia ketika punya rezeki orang tua itu diingat dia yang pernah memberikan hal maksimal kepada putra dan putrinya itu. Ternyata di sana ada musyrifah, ada musyrik, ada guru, ada ini, ada itu. Ternyata dia jadi pilihan rezeki untuk kebaikan Allah. Dan itu tidak menutup kemungkinan, Ustaz. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kita bukan berharap itu. Yang kita lakukan adalah kerja maksimal, memberikan pelayanan maksimal. Dan itu kita lakukan. Nah, kami ingin sampaikan ada beberapa hal yang kita hindari dalam kita jadi guru, Ustaz dan Ustaz sekalian. Jangan jadi guru robot. Pernah lihat robot enggak Ustaz dan Ustaz sekalian? Enggak pernah. Robot kok.
Robocop kan? Robocop namanya apa? Robocop. Jangan ketawa sampai klinik, kenapa ketawa? Kayaknya tontonan antum dari kecil nih. Sekarang robot itu sudah bermetamorfosis menjadi apa namanya robot itu? Transformer. Kan ini disenang sama anak-anak sekarang kan? Transformer, setelah Transformer Agent Ali, setelah Agent Ali Upin Ipin. Itu kesenangan anak-anak sekarang. Ustadz sekalian, kita ini berkumpul bersama. Kita ini adalah kumpulan orang-orang yang sedang ingin melakukan hal mulia. Tapi kita juga tidak ingin menghilangkan dalam diri kita itu rasa empati, kemudian rasa kebersamaan, kemudian melakukan sesuatu dari hati. Itu tidak ingin hilang. Kita ingin bersama membangun anak-anak ini dengan hati. Kalau robot itu tidak punya ini. Dia hanya bekerja saja, bekerja. Dia tidak punya rasa di dalam jiwanya. Makanya orang bilang iya, Google tuh pintar, iya pintar Google, tapi dia tidak punya hati. Apa bukti dia tidak punya hati? Diminta gambar porno dikeluarin. Mestinya kan enggak dikasih. Oh, ini siapa yang minta gambar porno nih? Oh, Ustadz siapa namanya? Misalnya contohnya, tidak saya sebut beliau karena memang tidak bagus disebut. Mestinya dia bisa sharing tuh Google tuh, jatuh ini nggak boleh. Dia nggak punya hati. Nah kita tidak bergerak di situ. Kita nggak bergerak di situ. Kita ini semua orang punya hati. Kita ini bukan robot hanya bekerja kemudian tidak punya dasar hati. Saya kasih contoh Ustaz kalian perumpamaan guru itu. Nanti mungkin di bagian akhir tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Itu kita kayak menyiram bunga. Bukan kayak menuangkan air ke dalam cangkir. Ada bedanya enggak? Nah, buat siapa tahu bedanya? Nasi gerpress Ustaz ya? Kopi dingin. Mana yang panas tadi Ustaz? Oh yang kanan. Oh ini dingin nih. Kopi dingin, wallahi enak kopi dingin insyaallah. Kalau bisa Anda sebutkan. Apa beda konsep guru itu adalah kayak menyiram air kepada tanaman. Dan kita tidak pakai skema kayak menuang kopi ke dalam cangkir. Ayo Ustaz Alidin, kopi dingin ini, Masya Allah ya. Kalau menyiram air ke cangkir atau gelas, tidak akan terserap. Sedangkan kalau tanaman akan terserap oleh tanah. Ke dunia pendidikan kita apaikan dia perumpamaan ini. Karena semua orang tahu cangkir tidak bisa menyerap air. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Kita ini sering diajak kalau mau berpikir maka filosofi kerja guru adalah sedang dia menyiramkan air kepada tumbuh-tumbuhan, bukan dia sedang menuangkan air ke dalam cangkir. Ustaz Alimin kopi dingin nih, wallah enak nih. Siapa yang mau yang belakang? Ustazah. Ada yang mau berkomentar nih kopi dingin? Door price-nya kopi dingin. Saya tidak ngasih kopi panas ini karena memang untuk saya. Ada Ustazah? Apa yang bisa diambil di dua konsep skema itu? Sedang murojaah apa Ustazah? Apa Ustazah? Mohon diperjelas suaranya. Oh ya, oke. Lanjut. Gimana? Bagaimana Ustaz? Mohon diperkeras sedikit. Ya. Kayak kasih nasihat, oke? Kalau ke cangkir? Oke, belajar tanpa ada nasihat. Ada masih satu lagi penasaran dapat tadi? Oh, Masya Allah. Fajar. Kayaknya sudah disasar kopi dingin. Mari. Ya, cepat sekali ngangkat tangan. Sepertinya ada orang lain yang akan mendahului beliau. Ayo, mari. Karena menaruh air di cangkir itu hanya akan menampung air saja, jadi ditampung tanpa memiliki manfaat.
Sedangkan air yang dari cangkir kemudian kita tuangkan ke tumbuh-tumbuhan itu memberikan manfaat dan nanti bisa akan menghasilkan. Masya Allah. Kasih nggak kopi ini, kasih nggak? Hah? Hampir lah, hampir. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, sama-sama setengah gelas. Seandainya antum menambahkan dan mendekati sudah sama-sama setengah gelas. Bismillah. Nah, wow. Kalau kita menyiram air di tangkis, kita ada dulu. Kalau kita menyiram air di tanaman, Kalau ke cangkir kita apa? Terus. Kalau kita menyiram air di tanaman, maka buat tanaman bisa. Masya Allah. Sama-sama setengah gelas ya. Nanti janji ya sama setengah gelas. Jadi begitu Ustadz dan Ustazah sekalian, cangkir itu benda mati. Sebanyak apapun dia siram, dia tidak akan pernah memberikan hasil apa-apa dan tidak akan pernah tumbuh. Tidak mungkin dia tumbuh, itu dia benda mati tuh. Dan anak-anak kita tidak kayak gitu. Anak-anak didik kita tidak kayak gitu. Kita sedang menyiram mereka itu adalah nasihat-nasihat yang masuk itu. Kita berharap kelak akan menjadi hal yang meresap di dalam hati, jiwa raga mereka, dan itu akan dibawa tumbuh besar dan berkembang nanti. Jadi itu akan dibawa sama mereka. Coba Ustadz ingat, coba nyanyi apa yang paling kita ingat dari kita kecil sampai sekarang hari ini? Balon gua ada 5, padahal itu dibohongin. Serius, itu dibohongi guru SD kita sama guru SD kita. Coba, balon gua ada 5. Jangan pakai nyanyian nih, jangan pakai, bukan saya suruh nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, hijau, merah sudah ya? Merah muda dan biru. Saya ulang ya. Merah, kuning, hijau, benda ada itu. Merah, kuning, kelabu. Ingat ya? Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus? Tidak ada di 5 ini, bohongin. Tapi itu aja kita ingat sampai kita besar, balon gua ada 5. Terus kita nyanyikan, padahal itu kita sedang dibohongin. Ternyata meletus balonnya. Balon siapa yang meletus itu kira-kira? Tidak jelas. Tapi itu yang melekat masukkan nih, sejak kecil anak itu siramin dia dengan kebaikan, kebenaran itu tumbuh besar, dia nanti akan hidup membawa kebenaran itu dan bahkan dibawa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar yang ditanamkan dengan kuat di anak-anak itu dibawa sampai menghadap Allah. Dan bahagia kita dibawa mati sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal yang baik itu kerjakan dengan semangat, penuh semangat. Karena kita ini sedang mengolah manusia, dia punya hati, punya rasa, punya perasaan. Bukan kayak robot nih anak-anak ini. Dan kita juga bukan robot. Kita berikan semua hal dari hati. Nah, Ustadz dan Ustazah sekalian, yang paling tidak boleh itu adalah jangan jadi guru materialistis. Jangan. Sudah tawakal sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki nanti kita kerja maksimal, Allah akan kasih pintu-pintu rezeki itu karena kita yakin. Tapi jangan materialistis. Jangan. Karena jiwa kita tuh nanti akan sombong deh. Takutnya kita lupa diri. Dan takutnya kita terjebak di dalam jiwa seperti itu. Apa-apa kita hitung dengan materi, apa-apa kita hitung dengan materi, apa-apa kita hitung dengan materi. Sudah kita tidak punya bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kerja ini berapa saya dapat, kerja itu berapa saya dapat, kerja ini berapa saya dapat, kerja itu berapa saya dapat. Akhirnya setiap langkah kerja yang kita lakukan ini semua kita imbangi dengan materi dan uang. Dan tidak ada sudah berjuang kemudian mengharapkan pahala yang tadi kita bilang menjadi bahan. Kan tadi kita bilang kan, Ustaz Fajar sudah bilang kan? Ustaz Fajar tadi bilang ya? Ya? Siapa? Oh, Ustaz Idris. Ustaz Idris yang bilang kan bahwasanya saya datang tadi. Ustaz Idris mana Ustaz Idris? Oh, Ustaz Akbar. Ustaz Akbar tadi bilang saya datang untuk ingin mendapatkan amal jariah ke tempat ini. Coba bayangkan, amalnya mulia supaya ada amal jariah. Tapi kalau terus dengan materi, nanti niat mulia itu akan hilang di tengah jalan. Tidak ada lagi berharap amal jariah. Amal jariah itu tahu biasanya amal tanpa pamrih.
Sudah lakukan. Tahu apa balasannya Nabi dengan semua dakwah yang beliau lakukan itu? In ajriya illa ala rabbil alamin. Sanggup itu? Tidak sanggup gitu. Kita ini tidak sanggup di posisi itu. Sudah balasannya dari Allah. Kasih saya 20-30 jam pelajaran. Saya ngajar. Nanti sudah 20 gaji saya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup. Tapi kita alhamdulillah ada pengganti waktu kita, dan itu kita syukuri. Dan jangan kita terus menghitungnya dengan materi. Yang baik adalah mari kita jadi guru yang sejati, mengajar, mendidik, belajar dengan penuh keikhlasan, dan tetap kita yakin bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki dan bisa mendatangkan rezeki kepada kita dari segala arah. Ada satu cerita guru Al-Irsyad, dan ini di real ceritanya. Ya kalau nggak salah guru Al-Irsyad kalau nggak salah. Atau di mana kita sebut lembaga? Tapi kemarin saya cerita lupa ya. Guru matematika bahkan, bukan guru agama, guru matematika. Dulu ada satu muridnya sangat nakal sudah nggak ketulungan. Tapi kelebihan beliau ini sabar terus. Pokoknya nakal terus sudah sabar, belum dididik. Sudah selesai ceritanya, berulang tahun demi tahun, bulan, tahun demi tahun, sampai berpuluh-puluh tahun, mungkin ada 15 tahun, sampai anak yang tadi nakal itu besar sudah jadi pengusaha besar. Tahu dia datang ke ustadznya? Tahu dia datang apa? Diberikan rumah, kasih mobil, dikasih biaya hidupnya sehari-hari. Ini kisah nyata, bukan khayalan yang saya buat-buat agar aku menghayal. Enggak, kisahnya. Itu maksud saya ingin ngirim pesan ke antum semua, ustaz semuanya. Allah itu bisa ngasih datang rezeki dari sejak sudah aneh gitu, sudah berbuat kuat sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti gampang rezeki Allah mendengar. Itu kita yakin dengan sisi itu. Ada masuk materi kami ini. Oleh karena itu ustaz dan ustaz sekalian, anak-anak didik kita mereka itu bukan kertas kosong. Hadir ke kita ini bukan kertas kosong, ingat ya. Ada teori bahwasanya anak-anak itu ibarat kertas kosong, kita yang mengisinya dengan A, B, C. Ada teori itu. Itu teori punyanya lupa saja. Ada teori itu intinya di dunia pendidikan itu ada teori punyanya teori siapa itu lupa saya. Konstruktivisme pasti apa lupa. Intinya dia bilang anak itu kayak kertas kosong, isi sudah dia enggak. Kalau di dalam Islam anak itu sudah punya fitrah keimanan. Karena Allah sudah bilang alas tubirakum qaulibal. Sudah di Al-Rahim saat itu kita ini sudah dibekali dengan fitrah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tumbuhkan tuh. Tinggal tumbuhkan, kuatkan. Kawal dia dengan baik agar fitrah itu tidak kabur, hilang. Di dalam diri anak-anak kita, ini tugas kita ustaz sekalian. Harus kuat, tidak boleh lemah. Dan kita harus satu jalan. Ini saya kasih kemarin saya kasih lihat ke teman-teman di sana. Ada sisa satu slide kayaknya. Oke, tinggal satu slide. Tinggal satu slide. Insya Allah saya akan berhenti. Jangan dibanting-banting pintunya. Satu slide lagi. Saya akan berhenti satu slide. Saya dapat ini di WA grup statusnya tweet para ulama itu. Ada tweet para ulama, saya lihat ada satu nasihatin, saya copy. Ditanya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, jika umurnya tersisa 1 hari apa yang engkau akan lakukan? Maka beliau jawab, saya akan mengajarkan ilmu kepada manusia. Sangat luar biasanya kesempatan mengajarkan sesuatu kepada orang, kebaikan Ustaz dan Ustaz. Luar biasa kita dapat nih, maksud saya kita dapat dipercaya mengajar orang itu. Ajar anak-anak di kelas itu kan dipercaya tidak mudah. Anda yakin di manajemen, di mudir dan di semua hal tidak mungkin mau memasukkan orang sembarangan ke dalam kelasnya untuk memberikan kesempatan mengajar anak-anak. Enggak yakin. Anda sudah siapa mengajar? Ustaznya beliau berdiri di depan sana. Ayo ada kelas kosong siapa mau ngajar? Itu jual obat namanya. Dagang sarung namanya tuh. Nah, tapi untuk satu orang mengajar di depan kelas itu orang yang dapat kepercayaan tuh, kesempatan. Ustazah nih kan, tidak mungkin ada orang di halaqah kita ngajar tahfidz nih atau apa, kemudian sudah mau ngajar itu ada, mau nggak ngajar sudah ngajar lewat orang Pak mau ngajar nggak Pak? Itu ada halaqah kosong tuh kosong Pak, tidak mungkin. Harus selektif. Nah kita orang selektif yang dipilih, dikasih kepercayaan. Dan kepercayaan itu mahal, itulah modal hidup, kepercayaan. Apa modalnya Rasulullah ketika dipercaya oleh Khadijah?
kejujuran beliau. Jadi itu tanda kepercayaan. Dipercaya beliau lepas uang dagangannya berdagang itu dipercaya. Dan ustadz sekalian, kita sedang dipercaya mengajar di kelas. Maka manfaatlah kepercayaan itu, dan ini bisa jadi, kita tidak tahu umur ya, sangat luar biasa kalau kita bisa menyerapnya lebih dalam. Jangan-jangan itu ngajar kita terakhir, ngajar halakoh di kelas kita itu, jangan-jangan itu terakhir. Masa ustadz kita meninggal setelah itu tidak tahu aja kita. Orang banyak ustadz-ustadz yang kita dapat kabar beliau ada yang Masyaallah ya, mudah-mudahan kita dijaga juga. Pulang ngajar tabrakan, pulang kegiatan taklim tabrakan, meninggal. Ada meninggal sambil hidup juga tanpa sakit. Kemarin salah satu murid Abu Hurairah itu kan cara meninggal. Salah satu murid Abu Hurairah itu wali murid, dia bukan murid. Cara beliau meninggal itu adalah sedang duduk menunggu azan maghrib di rumahnya tanpa sakit, langsung meninggal. Langsung meninggal, tak pakai sakit-sakit. Maksud kami, siapa tahu itu kesempatan terakhir kita bisa memberikan kebaikan kepada anak di ruang-ruang kelas kita. Pakai dia, maksimalkan dia. Karena dari sini kita dapat sumber pengampunan tuh. Orang-orang pengajar kebaikan itu lokasi jaminan dimintai ampun oleh dia. Ngeri kalau dengar tadi. Jadi itu ngeri. Keutamaan yang didapatkan oleh guru-guru muslim yang beriman itu jadi didapatkan oleh orang-orang di luar sana yang kafir itu tidak dapat. Pengampunan itu dimintai ampun oleh hewan-hewan, ikan-ikan di laut itu ngeri itu kalau kita jalan. Oleh karena itu maksimal. Siapa tahu itu halakoh terakhir yang kita miliki. Siapa tahu itu dalam ruang kelas terakhir tempat kita mengajar. Setelah itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap kita dalam kebaikan ketika dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan diampuni kan dosa kita ini banyak, Ustaz. Kalau mau jujur, kenapa kita harus berlelah letih di dunia pendidikan ini? Karena kita berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan terampuni. Terlalu banyak dosa kita. Siang malam tuh terus kadang-kadang dari situ. Nah, letih kita pulang dari kelas itu ternyata ada pengampunan dosa. Karena Rasulullah SAW begitu saudara. Siapa yang merasakan kelemahan pelatihan, bahkan sampai dulu yang menusuk dia, itu Allah kasih ampunan di situ. Jadi pulang, jadi ya Allah, luar biasa di pendidikan ini, saudara. Antum lelah letih mengajar dalam kelas itu, antum tidak minta ampunnya. Tapi pulang antum dalam keadaan letih, sangat letih itu diberikan ampunan sama Allah. Dapat pengampunan, dapat gaji lagi. Luar biasa gitu. Sudah terakhir Ustaz karena waktu ini, saya titip ini ya. Ini terakhir. Ini titip ini terakhir sudah saya titip ke Ustaz. Untuk sebuah generasi yang kokoh hidupnya. Kita berharap Tuhan, maka kita sendiri, kita semua guru-guru yang ada di sini, lanjut kebersamaan. Saling tolong-menolong, ta'awun, kita sedang berta'awun. Kita saling bekerja sama. Untuk apa? Ketaatan. Ini ta'awun kita yang sangat luar biasa, kerjasama kita luar biasa. Jangan berselisih. Jangan cepat-cepat berselisih itu apa-apa sedikit mau debat, apa-apa sedikit mau ribut, apa-apa juga tidak ya. Sudah saling lapangkan, terus saling tolong-menolong, empatinya ditinggikan lagi. Kalau ada bantuan yang bisa saya bantu, Ustaz, antum kayaknya cantik sekali saya bawakan Ustaz, antum butuh apa? Butuh uang ya? Astagfirullahaladzim, kita tidak punya uang, Ustaz, kita cari kemana kita bisa dapat uang? Sama-sama berempati, bangun kebersamaan itu. Karena kadang kita ini tidak sadar ya, terlalu banyak kita tidak merajut kebersamaan. Nah, kami ingin berharap semua teman-teman di asrama, di pengasuhan, di muslim, di guru, SMP, SMA, SD, semuanya mari rajut kebersamaan. Itu modal besar untuk mewujudkan mimpi. Karena memang gimana ya saya mau bilang, kita memang tidak bisa pungkiri kita ada perbedaan dalam pandangan-pandangan yang akan ada. Dalam perjalanan membangun dunia pendidikan ini tidak mungkin kita tidak punya perbedaan itu. Bisa jadi kita berbeda dengan kepala sekolah, kepala kependokan, kepala pengasuhan, musyrik, ketua musyrik, atau bisa jadi dia berselisih sebentar lagi. Insya Allah, ya 2 menit lagi. Dia datang ngasih tahu, kayaknya waktunya sudah habis. Mewakili satu saat.
Sebentar lagi nak, insya Allah nak. Yakin sebentar lagi. Maksudnya ini Ustaz dan Ustaz sekalian, kalau kita berbeda pandangan, sampaikan perbedaan pandangan itu. Entah ke mudir, wakil mudir, ke kepala pengasuhan, sampaikan. Tidak ada masalah kalau kita berbeda pandangan tuh. Tapi dalam bersamaan kita harus satu komando. Kalau di atas sudah bilang sudah bismillah. Walau mungkin pandangan kita tidak diikuti, tidak apa-apa. Karena bayangkan lalahnya mudir itu kalau semua pendapat itu diikuti. Satu bilang ke utara, Ustaz mudir ke utara. Datang saja ke timur, Ustaz mudir, timur Ustaz mudir. Datang ke barat, ke barat. Ya Allah, tidak mungkin. Satu orang tidak mungkin mengikuti banyak orang. Tapi yang ada itu banyak orang lah memahami keputusan satu orang. Itu yang lebih pas. Oleh karena itu dalam membangun kebersamaan Ustaz satu komando, kerja tim. Dan jangan ada yang merasa paling lelah di dalam kerja tim, itu tidak boleh. Saya paling lelah ini, paling tidak boleh. Paling itu keluarin ya. Dari kerja tim itu keluarin paling. Saya paling lama di pesantren, saya paling berjasa, saya paling lelah, saya paling capek. Itu akan menghapus sama kebaikan itu Ustaz. Kerja tim itu butuh kokoh, satu komando, sama-sama lelah, sama-sama capek, dan semua kita dalam posisi yang sama. Tidak boleh yang merendahkan yang lain. Mungkin ada yang baru masuk nih, baru 5 bulan. Antum baru masuk aja sudah. Layani saya ini sudah lama nih misalnya. Pikir nih. Nanti satu klima misalnya karena sudah lama di sini berapa tahun? Berapa? Beliau sedang ketawain saya. Ketawanya beliau itu 2 menit ketawa, 3 menit pelecehan. Ya. Misalnya karena dia sudah lama datang musir barengnya. Antum baru bikin. Saya ketua musir tidak ada skema itu. Kebersamaan. Tadi kebersamaan karena salah satu modal kuat sebuah lembaga itu kebersamaan, iklim kerja yang bagus. Kalau ada apa-apa hal yang kurang bagus, yang kurang kita sepanjang sampaikan kepada Ustaz Mudir dan lain-lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya Ustaz Mudirin nggak apa-apa kan? Nah, tentu sudah ada Ustaz Mudirin nggak apa-apa. Tapi dalam keputusan ikuti satu komando. Apa yang dituliskan dari atas sudah itu. Bismillah. Yang penting kita sudah sampaikan kan. Siapa tahu mungkin belum tahun ini, tahun depan. Atau belum tahun ini, karena banyak pertimbangan dalam melaksanakan semua keputusan itu. Ustazah juga begitu ya. Kerja tim, ustazah yang ada juga. Kebersamaan, rajin terus kebersamaan, hindari perselisihan. Kenapa? Karena yang paling sering berselisih itu ibu-ibu. Dalam sejarah perselisihan itu yang paling sering berselisih itu ibu-ibu. Karena senggol tas sedikit saja sudah ada lainnya. Sedikit kena senggol tasnya barang. Sudah, tutup semua perselisihan. Mari kita wujudkan mimpi. Karena sungguh sangat sulit mewujudkan mimpi itu dengan perselisihan yang ada. Mungkin cukup ya Ustaz misalnya. Cukup Ustaz semuanya. Saya lihat Ustaz Alfa juga kayaknya sudah tidak berharap kehadiran saya. Jazakumullah khairan Ustaz semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di siang hari ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah mau bertahan sekitar 1,5 jam ada di sini. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la